Amin, puji Tuhan. Boleh tos kiri kanan, salam kiri kanan, bilang begini, Tuhan hadir di sini. Puji Tuhan. Tuhan hadir di sini. Haleluya. Shalom. Shalom semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya buka masker nggak apa-apa ya. Saudara, baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik tadi sudah diperkenalkan, tadi perkenalannya agak berat ya. Jadi bebannya agak besar nih jadinya. Ya tapi benar saya dosen belajar di STT Petamburan ya. Itu sekolah STT-nya Sinode kita ya, pusat di Gereja Bethel Indonesia, Sinode Gereja Bethel Indonesia, S2 sampai S3 dan akhirnya jadi dosen deh di situ ya, membagi hidup dengan mahasiswa-mahasiswa yang akan dipakai Tuhan lebih lagi. Nah, dalam pelayanan bersama-sama kami melayani dari saya pertama kali jadi gembala itu umur 27, Saudara. Ya sekarang juga masih 27 kelihatannya. Iya. Tahun ini saya 50 ya, berarti 23 tahun jadi hamba Tuhan gembala ya. Kalau pelayanannya dimulai waktu umur 25 ya, 25, 26 begitu Saudara. Nah tapi perjalanan waktu saya menyaksikan banyak hal. Nah ini yang saya mau sharing hari ini kepada kita semua. Saudara, banyak orang Kristen belum bisa semuanya menerima seluruh kegenapan janji Tuhan. Padahal kalau Tuhan janji digenapi atau enggak ya? Kalau Tuhan janji mungkin enggak Tuhan ingkar sama janjinya? Enggak. Waktu firman Tuhan berkata, aku datang untuk memberimu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Oh banyak yang tahu ayatnya, puji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan itu mau kasih hidup dan hidup kelimpahan. Tapi kenapa banyak anak Tuhan hari ini belum berlimpah-limpah? Di dalam Alkitab, saudara, berkat itu ada dua. Yang satu namanya anugerah, katakan sama-sama anugerah. Kita nggak lakukan apa-apa dapat, namanya anugerah. Ya. Tapi ada satu lagi, namanya upah. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Nah, kadang-kadang ada yang lupa sama anugerah, ngejarnya upah terus. Pokoknya apa yang kulakukan, apa yang kutabur itu yang kutuai. Ya benar, emang ada ayatnya. Tapi nggak cuma itu, Tuhan siap berkati engkau dengan anugerah. Bahkan yang tidak engkau lakukan, Tuhan bisa tambahkan karena perkenanan Tuhan turun atasmu. Katakan amin. Atau sebaliknya, lupa bahwa ada upah. Jadi yang dikejar anugerah terus. Hidupnya asal, hidupnya ngaco, hidupnya gak bener. Tapi hari Minggu ya datang ke gereja. Lalu mengharap diberkati. Ya anugerahnya ada sih. Tapi kalau engkau cuma ambil satu, gak akan pernah sampai yang namanya limpah-limpah. Karena yang Tuhan mau, dua-duanya Anda dan saya lakukan dan terima. Katakan amin. Makanya Alkitab kita itu terdiri dari dua perjanjian. Satu namanya perjanjian, satu lagi namanya perjanjian baru. Based on promises. Semua blessing, semua berkat itu berdasarkan promises, berdasarkan janji. Covenant, ikat janji. Bahkan dipakai kata covenant, bukan janji, promise, bukan. Covenant itu cuma satu yang saya tahu, nikah, janji nikah. Waktu Tuhan ikat janji dengan umatnya, dia sebenarnya ingin hubungan kita bukan cuma Tuhan dan jemaat. Tetapi mempelai pria dan mempelai wanita. Makanya namanya covenant. Ya, kalau bahasa Indonesia cuma dibilang perjanjian. Coba cek bahasa Inggris ya, Alkitab bahasa Inggris. New Covenant, Old Covenant, New Testament, Old Testament. Ya. Covenant gitu. Nah saudara, jadi ada perjanjian, katakan sama-sama perjanjian.
Perjanjian. Nah, perjanjian itu berarti ada dua pihak minimal yang terlibat. Pihak A, pihak satu melakukan bagiannya, maka pihak B akan melakukan bagiannya. Betul? Kalau pihak A tidak melakukan, pihak B tidak perlu melakukan. Hari ini saya cuma mau ingetin, yang gratis di Alkitab itu cuma keselamatan. Engkau percaya engkau dapat. Sisanya enggak gratis. Ada yang jadi bagianmu. Harus kau lakukan. Baru Tuhan lakukan bagiannya. Ini perjanjian. Enggak diem-diem terus dapat gitu. Enggak. Anda dan saya mesti berjuang. Mesti berjuang. Ya. Makanya nanti yang masuk surga di kitab Wahyu dibilang gelarnya apa? Hanya pemenang. Hanya pemenang. Hanya yang berjuang. Hanya yang pemenang. Yang dicari sama Tuhan itu pemenang. Bukan peminta-minta. Bukan gak boleh minta, boleh. Tapi peminta sama orang yang minta sama peminta-minta jelas beda. Betul gak? Iya. Kadang-kadang pemenang juga bisa minta. Tapi kalau peminta-minta berarti cuma itu yang dia bisa. Tuhan mau Anda dan saya jadi pemenang. Jadi pejuang. Ya. Gereja ini gak mungkin ada kalau tidak ada yang memperjuangkannya. Tadi Pak Paul cerita. Saya ingat cerita-cerita hamba-hamba Tuhan pada zaman itu ya. Zaman itu. Maksud saya pada masa itu ya. Saudara dikasih Tuhan. Waktu itu kami baru-baru mulai pelayanan ya. Baru mulai pelayanan. Dengar-dengar sama teman-teman gitu. Aku berangkat ya ke Lampung. Aku berangkat ya ke Bengkulu. Kami dipimpin sama senior-senior kami masuk kemana-mana. Berangkat ke sana sini. Ya kami pernah masuk ke Kalimantan dan sebagainya. Saudara kita merintis Bengkulu ya. Dari Jakarta, Pak Niko mengutus Pak Paul dan teman-teman semua untuk merintis. Sampai kemudian mulai berdiri, sampai akhirnya jadi rayon, jadi cabang, jadi gereja. Sampai akhirnya, kemudian kepemimpinan baru berganti kemudian ya. Dari Pak Petrus, sekarang ada Pak Irfan. Saudara kasih Tuhan, jadi kita mesti sadar bahwa perjuangan itu yang membuat kita ada hari ini. Katakan amin. Ya, nggak gratis, nggak gampang. Ada perjuangan, Kalau saya diem aja, jadi hamba Tuhan yang diem aja. Sampai hari ini saya nggak full time loh saudara. Saya masih kerja, saya profesional. Ya, gelar saya di terakhir itu ada CBC. Ya, itu membuat saya jadi dikenal ahli HR, human resource. Ya, gitu. Saya konsultan. Konsultan untuk bicara soal human resource, SDM, saudara. Nah, tapi saya juga melayani, waktu saya memang lebih banyak buat pelayanan. Gitu. Dan kita kalau mau begitu aja ya udah paling cuma hari Minggu ya datang pelayanan, pulang begitu. Enggak, tapi saya punya kerinduan supaya Tuhan pakai saya lebih lagi. Nah karena rindu maka saya usaha. Jadi saya mulai belajar, saya mulai ikut pelayanan. Berjuang di KUL, berjuang di KOM, berjuang sekolah, berjuang. Sampai akhirnya naik dalam pelayanan. Buka gereja, mengembalakan 1, 2, 3 gitu ya saudara. Hari ini di rayon 1G, saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan ya totalnya sih, total kita ada 21 gereja saudara, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Ya, puji Tuhan gitu. Jadi kalau Pak Irfan itu Bapak rohani, saudara saya Om. Ya, Om. Nah saudara dikasih Tuhan, nah gimana ya, ingat ya kita semua ada bagian yang harus kita lakukan. Katakan kiri, katakan kanan, bilang begini, ada yang harus kita lakukan. Haleluya. Amin. Katakan amin.
ada yang harus kita lakukan. Ya. Nah hari ini saya mau bicara tentang ini. Kalau suka judul khotbah, judulnya gini, hati yang baru. Ya, hati yang baru. Kisah Rasul 1 ayat 8. Multimedia boleh bantu saya. Belum masuk di slide ya. Tolong ayat aja, ayatnya dulu aja. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang begini. Kamu akan menerima kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan di Yerusalem dan Samaria dan sampai kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Mana duluan? Terima kuasa dulu atau Roh Kudus turun dulu? Ini yang khotbah Pak dosen. Kita ngajar-ngajar dulu ya. Mana duluan saudara? Roh Kudus turun dulu atau terima kuasa dulu? Iya, Roh Kudus turun dulu. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus. Jadi Roh Kudus turun dulu, terima kuasa. Jadi nggak mungkin jadi saksi kalau nggak punya kuasa. Nggak mungkin punya kuasa kalau jadi saksi itu hanya kalau punya kuasa. Punya kuasa hanya kalau Roh Kudus turun masuk dalam hati. Masuk dalam hidup. Jadi saksi. Jadi saksi. Nah kebanyakan kita gak pengen jadi saksi. Tapi pengen punya kuasa. Tuhan bilang kuasa supaya. Jadi kalau engkau gak mau jadi saksi, buat apa dikasih kuasa? Karena kuasa itu buat jadi saksi. Hari ini saya mau tanya, berapa banyak yang mau terima kuasa dari Roh Kudus? Oh haleluya. Berapa banyak turun tangan, berapa banyak yang mau jadi saksi? Agak kurang ya. Harusnya sama yang angkat tangan, saudara dikasih Tuhan ya. Jadi saksi, kenapa? Udah denger kan ya, udah tahu ya. Jadi saksi itu susah loh, bisa jadi batu sandungan kalau salah loh. Waduh, hidupnya harus bener, hidupnya harus lurus. Memang iya, berat, susah kalau nggak punya kuasa. Kuasa diberikan membuat engkau mampu jadi saksi. Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan perintahkan. Mengampuni engkau butuh kuasa. Menabur engkau butuh kuasa. Ya. Memberi, engkau butuh kuasa. Butuh kuasa. Berapa banyak orang udah diajarin, berapa kali dikasih tahu, nabur, susah banget. Terikat tangannya, enggak bisa nabur. Gitu. Hatinya ya, susah. Mesti penuh Roh Kudus baru bisa. Baru bisa. Ngampuni orang, aduh sebenarnya saya tahu nggak ayatnya? Tahu. Harus ngampuni, iya tahu. Ya udah ampuni, susah. Loh udah tahu tapi susah. Ya. Kenapa nggak bisa? Terlalu sakit. Apakah ada pengecualian di firman Tuhan? Kamu harus mengampuni, kecuali terlalu sakit. Ada? Gak ada. Jadi gak ada kecuali. Mau terlalu sakit, mau agak sakit, tetap harus gak ada kecuali. Tapi susah Pak, memang gak bisa. Memang gak bisa, gak akan bisa. Karena kita daging. Yang bisa bikin kita taat sama firman roh. Makanya engkau harus penuh Roh Kudus, terima kuasa, jadi saksi. Katakan amin. Masalahnya hari ini banyak yang udah bahasa roh. Tapi apakah semuanya bisa jadi saksi? Pernah dengar gak orang ngomong begini? Bahasa rohnya sih kenceng, tapi kelakuannya
Pernah dengar gak? Gak usah ngangkat tangan lah. Bilang kiri kanan Bilmi, kayaknya saya tahu orang kayak begitu. Ya, ya kayaknya saya tahu tuh orang kayak begitu ya. Gitu. Penuh roh, bahasa rohnya, luar biasa, dahsyat. Tapi kelakuannya, dahsyat juga. Ya. Nah itu, 23 tahun saya jadi gembala, saya perhatiin itu. Saya liatin itu. Banyak yang bisa nyembah, tapi kok kenapa ya susah sekali. Nah puji Tuhan belajar teologi, jadi bisa tahu. Ternyata di perjanjian lama ada beberapa petunjuk. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Oke ya lihat yuk sama-sama slide-nya boleh ya, slide pertama yuk. Yehezkiel 36 ayat 25. Yuk. Yehezkiel 36 ayat 25 saudara. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan dan dalam batinmu dan aku akan hati yang dan kuberikan kepadamu. Masalahnya di sini. Kisah Rasul adalah bagian dari perjanjian baru. Ditulis dalam masa-masa di mana gereja dianiaya. Sehingga semua hamba-hamba Tuhan yang menulis isi perjanjian baru. Itu menuliskan apa-apa yang prinsip-prinsip saja. Mereka nggak sempat tulis detail-detail. Mereka hanya tulis yang prinsip-prinsip saja. Gereja lagi dikejar-kejar, gereja lagi nggak nyaman. Mereka nggak bisa tulis lengkap. Dengan tenang menulis gitu. Yang salah satu catatan yang paling lengkap itu Yohanes saja di kitab Wahyu. Kenapa? Nulisnya di pulau lagi dibuang. Ya. Nah yang lain ini lagi dalam masa penganiayaan sehingga hanya tulisan prinsip. Ada beberapa detail yang ditulis sama Paulus. Tetapi rata-rata semua yang ditulis di perjanjian baru itu prinsip-prinsip. Kalau engkau mau cari detailnya cek perjanjian lama. Karena semua hamba Tuhan yang hidup di gereja mula-mula, Alkitab perjanjian baru belum ada, mereka baca firmannya baca apa? Mereka bacanya baca apa? Kan belum ditulis. Ini kan baru tahun sekian ratus setelah Masehi baru ada. Mereka bacanya baca apa? Perjanjian lama. Detailnya ada di sana. Jadi siapa yang bilang perjanjian lama gak usah dibaca lagi? Maaf ya, kurang pintar. Ya, belajar lagi. Ya. Gak gitu. Perjanjian lama tetap firman Tuhan. Perjanjian baru tetap firman Tuhan. Tidak seluruh perjanjian lama dibatalkan. Hanya sebagian yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus sudah tidak perlu lagi. Potong kambing, potong domba, itu tidak perlu lagi. Sudah selesai di kayu salib, nggak perlu korban darah lagi. Tapi yang lain masih banyak hal di sana, termasuk janji kedatangan Tuhan yang kedua kali, firman tentang akhir zaman, itu belum digenapi kan? Ada di Yesaya, ada di Yehezkiel, ada di Daniel, itu belum digenapi. Jadi kenapa mesti dibatalkan perjanjian lama? Banyak hal di perjanjian baru kita bisa dapat petunjuk, khususnya hari ini. Tentang Roh Kudus dicurahkan. Api lagi turun. Kenapa ya api turun? Ada yang berubah. Ada yang bertobat. Ada yang dilawat. Tapi kenapa api turun? Ada yang gak berubah. Ada yang gak bisa dilawat. Ada yang gak berasa malah. Padahal api turun. Saya ngelihat benar api benar-benar turun. Roh Kudus ini benar-benar lagi turun. Semua gereja lagi diperiksa, lagi dibakar. Karena kalau api turun, tempat pertama yang Tuhan lawat itu bukan dunia, tapi rumahnya. Rumahnya. Mau di dalam Gatot Subroto, mau di luar Gatot Subroto, hari-hari ini. Lagi dibakar-bakar semua. Diperiksa-periksa semua. Kenapa? Sebelum Tuhan melawat di luar sana, Tuhan bersihin dulu yang di sini. Supaya nggak jadi batu sandungan. Dan itu sebabnya Anda dan saya mesti siap.
Supaya waktu api turun Anda dan saya bisa diberkati. Amin. Mau diberkati? Ya. Jadi waktu api turun Anda diberkati. Bukan ketakutan. Bukan kebingungan. Enggak. Kita sambut dengan sukacita waktu api Roh Kudus turun. Nah tapi supaya dampaknya bagus, hatimu mesti baru. Tadi itu ayatnya. Yehezkiel menjelaskan, api yang turun, Roh Kudus yang baru, roh yang baru harus ada temennya, tempatnya, rumahnya, namanya hati. Katakan sama-sama, hati. Pegang dada masing-masing, katakan hati. Roh itu turun, tinggal di hati. Saudara dikasih Tuhan, rohnya baru, hatinya lama, tidak cocok. Roh baru harus hati baru. Hatinya harus dipulihkan. Kalau hatimu baru, roh yang baru turun, maka engkau akan diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ya. Statement ini ada di pengakuan iman GBI. Nanti sekali-sekali tolong diajarkan, dikasih tahu. Kita ini punya pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Statement of faith bahasa Inggrisnya ya. Semua gereja di dunia ini harus punya yang namanya statement of faith. Dari statement of faith bisa disimpulkan ini gereja percaya apa. Ini gereja ngajarin apa. Dari situ bisa ketahuan saudara. Dalam statement of faith-nya Gereja Bethel Indonesia ada satu statement di sana. Roh Kudus tinggal dalam diri orang yang hatinya sudah dibersihkan. Jadi kalau engkau mau diberkati, hatimu harus baru. Api turun, membuat hatimu jadi baru. Baru nanti engkau terima kuasa. Nah hari-hari inilah pemurnian ini, hatimu lagi dibuat baru. Berapa banyak yang mau hatinya dibuat baru? Orang yang mau, engkau akan mudah dibentuk. Engkau akan mudah dimurnikan, mudah dan gak akan lama. Pemurnian itu akan cepat. Tapi yang gak mau, wah gini, tergantung Tuhan sayang atau enggak. Kalau Tuhan sayang sama kamu terus kamunya gak mau, maka Tuhan akan terus dibakar-bakar. Ya diproses-proses sampai mau. Karena Tuhan sayang. Kalau Tuhan gak sayang dia akan cuekin. Ya Ibrani 12, kepada yang sayang ku hajar. Ya, justru supaya hatinya baru. Hati yang keras dijauhkan. Diberikan hati yang taat. Gitu. Hati yang baru. Sekali lagi katakan sama-sama, hati yang baru. Hati yang baru. Ini yang sedang dikerjakan sama Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan ubah hati kita menjadi hati yang percaya. Hati yang percaya. Slide kedua, hati yang kembali percaya. 1 Yohanes 2 ayat 28 bilang begini. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Pada hari kedatangannya. Minta tolong lagu yang tadi dimainkan ya. Dimainkan aja di background ya. Sip. Lagu yang tadi. Maka sekarang anak-anakku tinggallah dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Kenapa banyak orang hatinya tidak bisa pulih? Karena belum percaya. Sesuatu pernah terjadi membuat dia susah percaya lagi. Ya. Membuat dia susah tangkap, ngerti, paham. Ini Tuhan janji benar gak ya? Benar gak ya aku diberkati? Aku disembuhkan benar gak ya? Ah gitu. Jadi waktu kita baca firman gak semuanya bisa ketatelen. Entah kenapa engkau mempertanyakan. Mungkin karena nunggunya kelamaan kali. Atau sesuatu terjadi di masa pandemi mungkin. 2,5 tahun. Banyak masalah, banyak tantangan. Lalu kemudian engkau jadi gak gampang percaya lagi. Ada banyak hal, ada banyak hal. Ada banyak hal. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini semua harus belajar untuk kembali percaya. Kembali percaya.
Saya udah berdoa, saya udah anak Tuhan, saya udah bayar perpuluhan. Tapi kenapa saya juga termasuk yang kena COVID kemarin? Mungkin ada yang bertanya begitu. Kan sembuh juga kan? Tapi orang yang kami kasihi meninggal, Pak. Ya kan gak ada bedanya, meninggal COVID, meninggal sakit jantung, meninggal. Tuhan yang punya kuasa bisa panggil dengan cara apa saja kan? Waktu tahun 2002 papa mama saya kecelakaan di Tele sana. Ya. Mungkin ada yang kenal ya, papa saya Letjen Sahala Raja Guguk. Saya juga bertanya-tanya, kenapa ya? Emang gak ada tempat yang lebih baik meninggalnya? Pakai kecelakaan, 700 meter loh. Jauh tuh 700 meter. Ya. Kalau kita terus berkutat di situ ya, why? Why Lord, why? Tiba-tiba nanti Tuhan jawab, why not? Kan dia Tuhan. Halo? Amin. Kenapa kita questioning terus sih? Is everything has to be described? Emang semuanya, emang Tuhan punya kewajiban menerangkan? Enggak, dia Tuhan. Kita yang punya kewajiban untuk trust, percaya, bersandar. Amin. Iya. Pegang dia, udah. Pokoknya pasti baik, pasti baik. Belajar percaya lagi. Lihat deh, waktu kita sandar sama Tuhan, pegang dia. Tantangan datang, apapun datang kembali hari-hari ini, engkau akan tetap kuat. Kenapa? Karena sandaranmu tidak akan pernah mengecewakan. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang luar biasa bersama dengan engkau. Oh haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 21 bilang, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Mungkin masalahmu adalah engkau bikin-bikin kesalahan. Sehingga engkau gak susah untuk percaya. Menuduh, dia nuduh kamu. Itu janji yang ada di Alkitab yang kamu baca itu bukan buat kamu karena kamu melanggar firman. Kamu tahu itu, ya udah kalau udah tahu minta ampun dong sama Tuhan. Bertobat dong, biar beres. Karena waktu Anda dan saya beres di hadapan Tuhan, hatimu tidak ada yang nuduh lagi. Enak. Enak saudara. Ya. Enak, saya lanjut ya nomor 2. Hati yang kembali utuh. Ya, slide berikutnya. Hati yang kembali utuh. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Waktu orang bikin salah kepada Anda, bukan berarti Anda punya alasan untuk bikin salah lagi sama orang lain. Respon kita menentukan. Kalau kamu ngampuni, Bapamu akan ngampuni kamu. Siapa di sini yakin, keluar dari ruangan ini Anda gak akan bikin salah lagi seminggu? Ada yang yakin? Angkat tangan. Berarti Anda dan saya seminggu ke depan tetap butuh pengampunan gak? Tetap butuh gak? Kalau baca ayat ini, kalau kita mau diampuni seminggu ke depan ini, berarti kita harus ngampuni juga semua yang bikin salah sama kita di minggu yang lalu. Amin gak amin harus amin. Amin. Ya, iya. Gitu loh. Ya, aduh, tapi pasangan saya Pak, gimana ya, gak ada, ayatnya gak berubah. Tapi karyawan saya Pak, waduh ditolong, udah diapa, nusuk saya dari belakang, ayatnya gak berubah. Tetap, Pak Pendeta sih gak tahu, siapa bilang gak tahu. Yang nusuk saya juga banyak. Ya, gak kelihatan apa? Udah banyak tancepan-tancepannya.
Iyalah, ditolong, dibantu, luar biasa. Jakarta ini Bengkulu nih gereja kan gak terlalu, Jakarta tuh gereja kan banyak. Ya jemaat ekonominya wah jelek banget. Terus sama kita bantuin, support. Kadang-kadang kita nabur, kita doain kalau dia sakit. Wah puji Tuhan dia bertumbuh rohaninya. Udah bertumbuh rohaninya terus pekerjaannya diberkati jadinya gitu ya. Keluarganya jadi harmonis, Roh Kudus turun memberkati, doa mereka mulai dijawab, pekerjaan mulai naik, ekonomi naik, gaji naik, promosi. Wah dahsyat. Karena dia rajin doa, rajin apa, saya udah ngebayangin nih, wah ini pengerja baru keren banget nih ya. Ini calon pengerja baru, calon leader, saya udah pikir begitu. Tiba-tiba dia bilang begini, Pak saya pindah gereja ya Pak. Kenapa? Ya di sini kayaknya sekolah minggunya agak kurang pas Pak. Ya kami kan sekarang kan sudah diberkati Pak. Jadi kami mau ke tempat yang lebih baik. Ada yang gitu. Biar anak saya dapat sekolah minggu yang lebih baik Pak. Padahal dia jadi level yang lebih baik itu karena kita yang nolong. Gitu. Terus dia bilang begitu, pergi dia. Ya pergi. Ya udahlah ya, Tuhan berkati. Ya sudah. Saya ke gereja lain, ada Pak Gembala lain dia bilang, Pak saya pernah nolong orang Pak. Gini. Begitu dia diberkati, dia pergi. Saya cuma bilang begini, selamat datang. Sama. Sama kita. Ya. Kalau soal ditusuk dari belakang, dihianati. Kalau Anda cukup lama mengerjakan sesuatu, engkau pasti ngalami yang gini-gini. Enggak masalah. Firman-Nya tidak berubah. Tetap mengampuni. Hatimu harus utuh. Harus utuh. Baru engkau punya kuasa dan engkau akan jadi saksi. Engkau akan jadi dahsyat, engkau jadi luar biasa ketika engkau jadi saksi. Jadi saksi bukan cuma sekedar bersaksi. No, hidupmu disaksikan orang. John Wesley bilang begini, kekristenan yang sebenarnya adalah membiarkan dunia nonton kamu dibakar oleh kasih Kristus. Gitu. Jadi hidupmu itu yang jadi tontonan orang. Wah kagum, lalu mereka datang cari Tuhan. Itu dia, jadi saksi. Utuh. Jangan pegangin kepahitan. Kepahitan itu membuat engkau gak bisa maju ke depan. Orang kalau mau lari ke depan, hanya bisa satu caranya. Lihat ke depan dan berlari. Betul? Apa yang terjadi kalau lagi lari, lihat belakang. Nah orang kepahitan itu lihat belakang. Lihat belakang. Kenapa? Karena semua luka-luka terjadinya di depan apa di belakang? Janji Tuhan ada di belakang atau di depan? Mau dapat janji Tuhan atau mau lihat-lihat belakang? Depan. Ini ngikat kita nih, ya. Mau lari nggak bisa, diikat lagi, diikat lagi, tarik lagi, gitu ya. Ngampuni adalah cara Tuhan membuat kita bisa maju. Yang di belakang dilepas dan kemudian engkau bisa berangkat ke depan. Maka apa yang dijanjikan akan digenapi. Engkau akan naik bukan turun. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, terakhir hati yang kembali intim sama Tuhan. Kalau engkau tidak punya kepahitan, kalau engkau tidak punya masalah, kalau engkau bisa percaya sama Dia, maka hatimu bukan hanya utuh, bukan hanya tidak luka, tapi hatimu akan mudah ketemu Tuhan. Yohanes 21 ayat 17, Yesus ngomong sama Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan ngomong, karena Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan pulihkan Petrus hari itu. Tapi jalan untuk pulih hanya satu.
kalau dia bisa cinta kembali ke Tuhan Yesus. Dan itu yang dilakukan sama Petrus. Itu yang dilakukan sama Tuhan Yesus ke Petrus. Mencintai Tuhan kembali. 2,5 tahun banyak hal terjadi. Kadang-kadang yang gak masuk akal terjadi. Ya, terjadi. Keluarga rusak, perusahaan rusak, gereja tutup. Gak masuk akal saya, tapi terjadi. Terjadi. Hamba-hamba Tuhan nyerah, lalu lapor ke sinode. Mulai hari ini saya bukan gembala lagi, silahkan ambil gerejanya. Hari ini ada berapa gereja tanpa gembala? Untuk sementara diawasi oleh pendeta-pendeta terdekat yang ada di sekitarnya. Jadi kalau hari-hari ini lagi mau pelayanan, Anda tinggal daftar ke sinode. Pejabat gereja lapor ke sinode, saya siap diutus kemana saja, Anda akan ditempatkan. Karena ada banyak gereja hari ini gak ada gembalanya. Gembalanya nyerah kemarin pandemi. Gitu. Gak masuk akal ya, tapi terjadi. Ini pandemi, luar biasa. Keluarga berantakan di masa pandemi, banyak. Perusahaan bangkrut, apalagi banyak. Tapi jangan sampai yang satu ini, hubungan dengan Tuhan berantakan. Jangan sampai. Yang ini harus cepat pulih. Karena ini modal kita, supaya bisa maju lagi ke depan. Hubunganmu dengan Tuhan, kekuatan kita itu dia. Handalan kita itu dia. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan, kita semua akan cakap menanggung segala perkara. Kita akan kuat dan bisa terus maju lagi. Lihat mujizat lagi. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, ya ini pesan Tuhan buat kita semua. Ayo hatinya kembali jadi baru. Supaya roh itu yang sedang turun ini benar-benar. Tidak usah pusing soal benar, salah. No. Responmu yang lebih penting. Jadilah manusia baru. Hati yang baru. Dengan demikian Tuhan bebas memberkatimu, Tuhan bebas membelamu bahkan. Jangan macam-macam sama orang yang hatinya sudah pulih. Yang hatinya benar. Karena berarti orang yang berurusan itu, orang yang macam-macam itu akan berurusan sama Tuhan yang memberkati orang itu. Yang terikat dengan perjanjian dengan orang itu. Katakan amin. Ya. Saya masih ingat 2006 saya pulang dari tugas misionari di Amerika. Tuhan, karena papa saya meninggal 2002 sampai 2006 kami bolak-balik Indonesia Amerika, lama-lama nggak bisa, pelayanan kayak begitu nggak bisa. Akhirnya saya lepas yang Amerika, pulang. Ya, nah ada tanah, Tuhan diwariskan, tanahnya bagus, ya, di depannya ada air, belakangnya ada air terjun, keren. Ya, saya udah kebayang ini kalau udah daerah ini terbangun, ya ini bisa mahal ini, ya luar biasa gitu. Udah dah, ya. Saya lagi sibuk di Jakarta, pelayanan, saudara. Hati saya penuh dengan sukacita, hati kami. Tiba-tiba dapat telepon dari satpam lagi, pokoknya siapalah yang jaga di sana, ya ngasih tahu, Pak ini ada bulldozer, ya. Ada bulldozer, Bapak kirim bulldozer? Enggak, saya bilang, enggak ada. Loh ini bulldozer dari siapa? Coba cek, tanya Babinsa, tanya siapa. Ya. Rupanya ada pejabat, Pak Bupati pengen punya tanah itu. Pengen ambil tapi enggak bayar. Gitu. Wah ini agak repot nih. Ya repot. Kenapa? Karena saya sudah bukan Yohanes Raja Guguk yang lama lagi. Saya sudah Yohanes Raja Guguk yang baru. Kalau zaman dulu, jangan macam-macam. Biarpun saya Yohanes, ingat saya Raja Guguk. Gitu kan, iya kan, ingat hati-hati gitu kan. Gitu. Tapi kalau sekarang lain, biarpun Raja Guguk, saya Yohanes. Gitu, iya kan. Jadi waktu saya bilang aduh gimana ya. Kalau dulu caranya jelas loh, pakai duit kirim apa kek. Ya. Sekarang udah gak bisa. Saya ngapain? Kirim doa lah. Ya, kita puasa dari Jakarta. Mau ngadepin bupati mau lawan pakai apa? Oh kita baru pulang.
Nggak ngerti siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Doa dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan berikan tidak ada yang bisa ambil. Dalam nama Yesus. Doa, tumpang tangan tuh atas sertifikat. Dalam nama Yesus, gitu. Doa. Saya kirim doa aja. Sudah. Nggak lama, 4 hari KPK tangkap. Kasus lain, tapi KPK tangkap. Wah, begitu ditangkap saya komentar. Kalau dia nggak ganggu tanah pendeta, masih bupati dia. Betul kan? Kalau kita hatinya benar, Tuhan bebas bela kita. Tuhan bebas. Saudara nangkap gak nih? Taruhlah 2 anak Tuhan berantem. Taruhlah 2 anak Tuhan berantem. Ini terakhir, janji. Ini terakhir. Terakhir bentar. 2 anak Tuhan, dua-duanya anak Tuhan berantem. Saudara pikir Tuhan gak bingung belain yang mana? Hah? Bingung juga. Nah, yang mau dilihat apa sekarang? Bukan identitasnya, kartu jemaatnya, bukan. Yang dilihat apa? Benar atau tidak benar. Jadi kalau ada masalah, selama engkau respon benar, Tuhan ada di pihakmu. Tapi kalau engkau, dia nih, responmu salah. Ya salah. Lah sekarang gini, 2 orang salah, Tuhan bela yang mana? Nggak dibela dua-duanya, biarin aja. Ya. Api lagi turun, biarin aja. Gitu loh, respon benar. Begitu kau benar, Tuhan jadi pembelamu. Dia nggak bela orang, dia bela firman-Nya. Halo? Begitu kau berdiri atas firman-Nya, Tuhan membelamu. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya.